saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. La ilaha illallah, subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Prof. Ismi dan rekan disipul UNS, teman-teman sahabat-sahabat Tribun News yang hadir pada kesempatan kali ini, para moderator. Akhirnya saya datang lagi ke Solo, gitu. Udah lama nggak ke Solo. Saya kebetulan Prof alumni Solo, tapi bukan di UNS, tapi di UMS. Cuma beda satu kaki aja, Prof. Maka kalau biar nggak terlalu maru, sering kita lelucon, kampusnya mana? UMS, gitu. Baik. Teman-teman sahabat-sahabat yang kami hormati, Prof Ismi yang kami hormati, lanjut Mas ke slide-nya. Saya ingin merenungkan demokrasi pasca reformasi lah kira-kira, karena saya agak bergelut di situ karena menjadi salah satu tuntutan di dalam proses reformasi. Tapi sebenarnya sebagai pengantar saya ingin katakan kejadian-kejadian yang selama ini hanya terfokus, terkerangkeng oleh satu kelompok, sekarang menyebar menjadi perilaku yang buruk dilakukan oleh semua orang. Yang sebenarnya kalau dulu kan ada kanalisasi, di Orde Baru itu kan ada kanalisasi lah, korupsi hanya segelintir orang. Sekarang korupsinya karena ada kebebasan, ada keapahan, bisa dinikmati oleh orang. Dan itu menjadi satu catatan bagi kita pasca reformasi, seharusnya menjadi suatu tatanan yang lebih baik dari tatanan hukum dan sebagainya. Tapi ternyata di banyak hal dan banyak kejadian memang target reformasi terwujud, tapi hanya kadang-kadang menjadi parsial targetnya, bukan substansi yang kita capai. Mungkin misalnya tentang kedaulatan dan keterbukaan reformasi, kedaulatan masyarakat dalam memilih, saya kira sudah terwujud, tapi kita terjebak dan oleh arus birokrasi atau demokrasi yang prosedural ya, yang selama ini menjadi satu hal yang menjadi kewajiban kita, tapi tidak menjadi substansi. Sebagai renungan saya bahwa pertama kedaulatan hukum ya, seharusnya kedaulatan hukum yang perlu kita pahami, dan sampai sekarang kan banyak produk-produk hukum yang sampai saat ini saya merasa bahwa tidak mencerminkan tingkat kebutuhan yang patut dipatuhi oleh semua orang, atau hanya menjadi penekan, bukan menjadi pembentuk dari sistem budaya yang mungkin yang diharapkan provinsi tadi. Jadi kan hukum seharusnya menjadi penekan atau pencipta dari perilaku-perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang baik lah kira-kira. Tapi dengan munculnya produk banyak hukum di Indonesia, ternyata tidak banyak yang juga mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Bahkan perilaku-perilaku yang selama ini tersumbat, ya, di pasca reformasi kan terbuka semua, dan apa yang dikatakan Prof Ismi kan perilaku-perilaku buruk itu dinikmati oleh semua pejabat-pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Jadi misalnya kasus korupsi itu kan kalau di luar negeri itu kan misalnya dia malu gitu, kalau di Indonesia kan tersenyum, menikmati kayaknya. Saya kira itu penting. Ternyata kedaulatan hukum, penciptaan hukum yang selama ini terbangun memang tidak malah menciptakan budaya yang baik. Yang kedua, saya kira sampai saat ini yang paling disorot adalah bagaimana relasi hukum dengan satu dengan hukum yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa produk hukum Indonesia begitu banyak, dan anekdotnya hukum selalu dikatakan dibuat untuk dilanggar gitu kira-kira.
Itu ya saya kira dipahami dan selalu asumsinya saat ini hukum selalu tajam ke bawah, kebal ke atas gitu, bukan tajam ke atas. Itu saya kira satu kritikan pasca reformasi yang banyak muncul ternyata berkembang menjadi tingkat kesetaraan ekonomi, politik dan budaya yang juga kita lakukan sampai saat ini. Saya kira kita setara di dalam konsepsi prosedural, tapi secara substansi kira-kira kita tidak memiliki kesetaraan. Oleh sebab itu saya kira ini penting untuk direnungkan karena temanya pasca reformasi 22 tahun pasca reformasi mau apa lagi, saya kira kita pasca reformasi sekarang mari kita wujudkan substansi demokrasi dan substansi reformasi itu di dalam satu nilai yang bisa dilakukan untuk kebebasan, keseimbangan, kesetaraan itu menjadi nyata dan fakta. Bukan malah menghilangkan gap. Sekarang itu sebenarnya kan tidak jauh beda dengan zaman dahulu Orde Baru kan. Cuma gimmicknya aja yang berbeda, Mas. Yang misalnya ada kesenjangan yang eh, yang bawah sama yang atas gitu, yang kaya sama yang miskin kan kalau dulu agak ketara nggak nampak. Kalau sekarang kayaknya kamuflase aja gitu kira-kira. Jadi situasinya memang menjadi sesuatu yang reformasi yang menjadi kamuflase. Selanjutnya saya kira yang paling penting Mas di dalam suatu situasi seperti itu saya selalu berpikir bahwa reformasi sudah berhasil. Cuma satu yang tidak berhasil reformasi, yaitu mereformasi partai politik. Nah, ini yang saya kira menjadi titik tekan karena demokrasi yang tersumbat baik di elit nasional dan lokal gitu ini juga menjadi sangat penting. Bahkan demokrasi itu kan sebenarnya terpusat di nasional. Nah, tapi perilakunya menjadi raja-raja kecil di tingkat lokal. Apalagi di dalam proses demokrasi yang sama kita ketahui bahwa sekarang tidak ada lagi suatu tatanan dan skenario penciptaan keahlian orang ya atau situasi di mana orang itu terbelah tapi bisa melakukan sumbangsi di dalam membangun bangsa. Kalau dulu kan kita bisa dipahami bahwa orang yang wirausaha itu pasti atau pengusaha bisa dipastikan waktu itu jarang yang berpolitik gitu. Atau yang akademisi juga jarang yang politik. Itu artinya memang di skenario untuk penciptaan keahlian-keahlian. Walaupun yang kesalahan masa lalu hanya penunjukan langsung kan. Kita sehingga tidak ada proses kebebasan orang memilih ya saya kira yang nggak ada. Tapi itu penting sekarang yang perlu kita ketahui bahwa partai politik tidak mampu mengerjakan fungsinya sebagai melakukan pendidikan politik. Bahkan kalau kita tahu Mas di dalam banyak sebelum pilkada mau pileg mau pilpres banyak orang-orang baru yang diakomodir karena ketenaran bukan karena proses kaderisasi yang sangat kuat. Ini saya kira juga salah satu problem di mana saat ini partai politik juga hanya dikuasai oleh segelintir orang, bahkan partai politik itu menjadi partai keluarga, jadi turun menurun gitu. Jadi kita mau berharap apa terhadap pelaksanaan demokrasi, padahal yang menjadi konstruksi partai politik itu sendiri hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kadang-kadang kita berpikir jernih, ini sebenarnya mau membangun satu proses demokrasi yang ideal seperti apa yang bisa ada rutinitas pergiliran orang sehingga ada pola perubahan gerakan sehingga memiliki kesempatan yang sama. Saya kira itu yang sekarang masih eh, belum kita lakukan dan belum banyak dilakukan di dalam proses demokrasi ini. Maka saya kira menjadi satu tantangan kita ke depan sebenarnya reformasi kalau saya apa mau apa lagi maka targetnya adalah mereformasi partai politik. Kalau itu kemungkinan besar akan tercipta suatu nilai substansi demokrasi dan karena proses-proses itu dilalui dari awal dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang berdasarkan fungsi dan manfaat yang dilakukan oleh partai politik. Perlu diketahui
sekarang kekuatan dan kedaulatan bangsa ini masih dipegang oleh partai politik kan, bukan dipegang oleh rakyat sendiri. Bahkan masyarakat-masyarakat yang eh, kekuatan masyarakat civil society kan melemah, sangat lemah di dalam banyak hal kan, karena banyak sikap-sikap waktu demo kajian terbatas. Kalau zaman saya demo waktu di kampus kan kapan saja gitu kira-kira, bisa 24 jam. Dan kalau di kampus bisa tidak kena aturan 75% waktu itu. Masih ada kesempatan untuk tidak kuliah kan gitu kira-kira ya Prof. Ismi. Kalau sekarang kan ada aturan 75%. Jadi harus ini, maka harus ada keseimbangan. Jadi kekuatan-kekuatan kontrol civil society yang sekarang masih sangat lemah, dan kontrol-kontrol di partai politik sekarang ada kekuatan, apalagi kekuatan yang disatukan dan oposisinya juga sangat kecil sehingga tidak ada nilai akomodir dalam. Tapi yang paling penting sekarang pemain-pemain politik sudah menjadi satu, tidak ada lagi pengusaha iya, partai politik iya, pemilik media menjadi juga iya. Jadi menjadi satu kesatuan, walaupun kadang-kadang tidak penting hak mereka, tapi perlu ada persiapan dan perlu ada skenario besar agar tidak hanya segelintir orang. Kalau begitu kita kembali ke zaman Orde Baru yang saya kira kita anggap sesuatu yang tidak memberikan kesempatan kepada semua orang. Nah, kalau mau bangun, maka saya usulkan jalan baru demokrasi pasca reformasi adalah membangun basis-basis masa inklusif. Yang sekarang kami lakukan adalah bagaimana memperkuat kekuatan kritis yang reflektif yang terus dibangun oleh kekuatan kita semua, dan ini menjadi satu langkah strategi ormas-ormas yang harus berlaku. Yang selanjutnya, civil society menjadi aktor strategis untuk mendorong terwujudnya demokrasi substantif yang seperti yang kami sampaikan di tadi. Maka memang paling penting mengeskenariokan mendorong orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemikiran dan membangun bangsa yang bisa terjun ke dunia politik. Karena sering saya katakan, Mas Prof, bahwa ternyata kita kadang-kadang teriak berbasis ilmu teknologi, tapi berteriak tentang nilai agama, berteriak tentang penelitian dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak tersambung kepada koneksi, tidak memiliki koneksi kepada pemangku kebijakan, maka apapun yang sudah kita lakukan tidak akan menjadi satu nilai yang bisa dipraktekkan ke banyak orang dan di masyarakat. Maka sekarang sudah saatnya kita harus menskenariokan ada orang-orang yang perlu didorong untuk ke sana agar bisa menyampaikan nilai dan target tujuan secara umum. Walaupun memang agak berat karena kita harus berhadapan dengan oligarki, berhadapan dengan pemilik modal dan sebagainya, menjadi satu tantangan terbesar untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, bahwa kita berharap bahwa reformasi itu seperti targetnya hanya tercapai pada gaung-gaung yang besar, tapi pada substansi-substansi yang lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan, saya kira masih jauh dari api dari panggang. Kira-kira. Jadi, tapi kita nggak boleh pesimis karena kita harus dorong, karena kita akan melakukan skenario basis-basis yang perlu kita dorong, termasuk para insan-insan pers untuk melakukan kritik yang konstruktif untuk membangun bangsa kita, menyederhanakan tapi menciptakan satu kaukus penciptaan budaya yang dulu pernah kita perkuat, yaitu nilai-nilai gotong royong dan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu suku, pemersatu ras, pemersatu perbedaan agama. Dan itu saya kira harus kita pegang dan sebagai bentuk kesatuan itu. Maka selanjutnya sering saya katakan peran pemuda Muhammadiyah, karena saya saat ini memimpin pemuda Muhammadiyah. Peran pemuda Muhammadiyah memiliki cukup andil mendirikan negara ini, bahkan pemuda Muhammadiyah lebih tua dari negara ini. Sekarang umur pemuda Muhammadiyah sudah 88 tahun. Maka yang kita dorong adalah gerakan karena berbasis Islam, maka gerakan Islam yang progresif atau Islam yang berkemajuan menjadi daya dorong gerakan pemuda Muhammadiyah pasca reformasi. Selanjutnya,
Next, Mas. Saya kira ini agak bersifat peran pemuda. Yang sering kami dorong adalah bagaimana kontribusi kerja bagi pencerdasan dan kemajuan bangsa melalui usaha-usaha di bidang pembaharuan keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan kemasyarakatan, pendidikan, politik kebangsaan, dan gerakan dakwah lainnya. Maka yang kami gerakkan sekarang untuk menciptakan semua itu adalah bagaimana menciptakan generasi yang mandiri sebagai proses atau karakter dari gerakan pemuda yang berkemajuan itu. Jadi saya kira pasca reformasi sekarang terlalu banyak partai politik, bahkan orang-orang yang pencetus Bapak reformasi semuanya juga lagi penting untuk kita dorong bagaimana peran-perannya tetap mengarah kepada cita-cita luhur yang sudah cita-citakan, bukan malah terjebak oleh pertarungan sesaat. Dan saya berharap undang-undang yang belum pernah dilakukan perbaikan hanyalah undang-undang partai politik. Jadi saya hanya berpikir bahwa salah satu ketujuan dari mewujudkan cita-cita reformasi bagaimana perubahan dorongan perubahan undang-undang partai politik yang mungkin bisa jadi tidak dikendaki oleh banyak partai yang tadi berada. Tapi kalau keinginan masyarakat secara luas, saya kira menjadi penting untuk didorong karena selama ini menjadi penyumbatnya adalah salah satu yang menurut saya adalah di partai politik karena fungsi-fungsi yang melakukan semaian kader yang tersumbat, pola pengkaderan yang mati, terus melanggengkan banyaknya adanya kemungkinan korupsi sangat besar karena ada kepentingan cross, partai harus hidup dan sebagainya. Saya kira penting untuk kita kaji ulang melakukan itu. Proses kaderisasi kepartaian juga belum maksimal, memberikan ruang dan pergantian dan sebagainya. Saya kira itu dulu Mas pengantarnya, nggak usah sampai selesai yang karena yang ke bawahnya adalah peran-peran pemuda Muhammadiyah dan target ke depan yang harus kami lakukan. Tapi yang jelas reformasi itu belum menghasilkan belum sesuai dengan cita-cita substansi yang mau diinginkan. Banyak PR dan terus berlanjut, dan kalau perlu ada reformasi jilid 2 kata orang yang tidak harus berdarah-darah, tidak harus sifatnya menurunkan, tapi bagaimana muncul gagasan seperti yang diusulkan Prof. Ismi dan para wartawan untuk mendorong perbaikan peraturan, perbaikan kesejahteraan, dan pemerataan rasa keadilan yang selama ini menjadi cita-cita bersama. Bila bisa bilal haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.